Strategi Presiden Joko Widodo ini sungguh tidak main-main. Nah, bahkan ini juga ada berita yaitu ikuti jejak Jokowi, Gibran juga punya kan besar bertarung di Pilgub DKI. Bahkan juga ada berita yang menyebut Gibran Rakabuming Raka siap maju Pilgub di DKI Jakarta. Itu pasti akan mengikuti jejak Presiden Joko Widodo, yang mana dulu wali kota Solo, terus Pilgub di DKI, dan sekarang juga menjadi presiden. Nah, apakah pertanyaannya kira-kira Gibran Rakabuming Raka benar-benar serius maju di Pilgub DKI Jakarta? Bahkan di sini yaitu ada hasil survei dari Carta Politika, yaitu di sini elektabilitas Gibran Rakabuming Raka di survei Pilgub Jateng 2024. Di sini Gibran Rakabuming Raka mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi, yaitu 37,7%, jauh di bawah kompetitor dari Gibran Rakabuming Raka ini. Ya, bisa jadi besok Gibran masuk bursa di Pilkada DKI Jakarta, bisa sangat memungkinkan. Ngomong-ngomong soal 2024 ya, pasti di sini AHY bisa kaget ya dengar berita ini ya. Karena AHY pada waktu itu pada saat ikuti kontestasi Pilgub di DKI Jakarta saja kayaknya sih gagal, yaitu gagal di satu putaran. Tetapi Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba langsung mencalonkan sebagai wali kota dan sukses besar, yaitu dipilih oleh masyarakat Solo menjadi wali kota. Jadi memang dari elektabilitas Gibran ini, yaitu politisi muda, sangat-sangat diperhitungkan sekali di kontestasi politik pada tahun 2024. Ini dari suara.com. Yaitu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut siap maju sebagai calon gubernur pada pemilu serentak 2024 mendatang. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kalau putra sulung Presiden Jokowi tersebut mempunyai peluang besar maju pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Ada dua alasan mengapa Gibran berpeluang mengikuti jejak Jokowi. Pertama, Jamiluddin menyampaikan sebagai kader PDIP, Gibran akan mulus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bagi Gibran tampaknya tidak sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati. Selain hubungannya dengan Megawati cukup baik, faktor sang ayah akan memuluskan mendapat tiket Cagup Jakarta, kata Jamiluddin kepada wartawan. Meski kekinian elektabilitas Gibran di DKI Jakarta masih rendah, namun Jamiluddin menganggap kalau peluang meningkatnya masih terbuka. Kemudian ia juga menilai setidaknya Gibran masih bisa menggunakan jaringan yang dibentuk ayahnya saat maju Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, Gibran masih terbuka menggunakan relawan ayahnya saat Pilpres 2019. Beda sekali ya, yaitu dengan berita ini. Pada waktu itu sih, yaitu pada tahun 2017, yaitu gagal di Pilkada DKI dan malah masuk bursa Capres 2019. Ya, seharusnya besok AHY ini menurut saya ya masuk di kontestasi Pilkada di DKI Jakarta lah, yaitu maju lagi kontestasi Pilkada. Jadi tidak usah nyapres lah, mending maju di Pilkada DKI. Nah, kalau di sini misalkan di Pilkada DKI kinerjanya AHY bagus, kinerjanya memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, pasti AHY kalau mau mencalonkan capres pada tahun 2029 misalnya, pasti masyarakat akan memilih AHY lah. Jika pada waktu memimpin di DKI saja sukses dan kerjanya bisa dirasakan masyarakat. Tetapi menurut saya kalau langsung ujuk-ujuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, menurut saya elektabilitas AHY bukan cocok di capres dan cawapres ya. Menurut saya sih ya daftar dulu di DKI Jakarta lah, seperti kemarin ketika AHY maju di Pilgub DKI Jakarta. Tunjukkan di situ dulu lah sampai benar-benar sukses, sampai menjadi gubernur dulu lah, baru menurut saya sih bisa mencalonkan di Pilpres di tahun-tahun berikutnya. Itu menurut saya malah lebih greget ya. Tapi kalau sekarang ya kita bisa menilai lah, karena rekam jejak dari AHY ya bisa dibilang tidak ada pengalaman di hal-hal demikian. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut siap maju sebagai calon gubernur pada pemilu serentak 2024 mendatang. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kalau putra sulung Presiden Jokowi tersebut mempunyai peluang besar maju pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Ada dua alasan mengapa Gibran berpeluang mengikuti jejak Jokowi. Pertama, Jamiluddin menyampaikan, sebagai kader PDIP, Gibran akan mulus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Bagi Gibran, tampaknya tidak sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain hubungannya dengan Megawati cukup baik, faktor sang ayah akan memuluskan mendapat tiket Cagup Jakarta, kata Jamiluddin kepada wartawan pada Sabtu 21 Januari 2023. Meski kekinian, elektabilitas Gibran di DKI Jakarta masih rendah, namun Jamiluddin menganggap kalau peluang meningkatnya masih terbuka lebar. Kemudian ia juga menilai setidaknya Gibran masih bisa menggunakan jaringan yang dibentuk ayahnya saat maju Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, Gibran masih terbuka menggunakan relawan ayahnya saat Pilpres 2019. Jaringan relawan ayahnya cukup kuat dan militan untuk mengerek elektabilitas Gibran, tuturnya. Oleh sebab itu, peluang Gibran menang tetap terbuka selama dapat mengoptimalkan jaringan dan relawan sang ayah. Kekuatan itu juga akan ditopang oleh mesin partai PDIP yang juga terkenal militan. Peluang menang semakin terbuka kalau Gibran punya prestasi monumental selama memimpin Solo. Prestasi itu diperlukan untuk meyakinkan pemilih Jakarta kelayakannya menjadi gubernur DKI Jakarta, tuturnya. Sebelumnya, Gibran mulai berbicara sebagai salah satu kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Posisi Gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta dinilai cocok untuk ditempati oleh putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Dimintai tanggapan terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak berkomentar banyak. Ia menyebut pertanyaan seputar Gibran tersebut bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Terkait Gibran maju Pilgub, ya kamu tanya saja langsung ke Gibran. Tanya Gibran, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ditemui di Universitas Gadjah Mada pada Jumat 27 Januari 2023. Bahkan kalah di Pilkada DKI Jakarta tak membuat nama Agus Harimurti Yudhoyono meredup. Dalam survei yang dilakukan Indobarometer, AHY malah masuk dalam bursa calon presiden 2019. Dalam survei tersebut, Indobarometer menanyakan pilihan masyarakat kepada 14 nama untuk menjadi calon presiden 2019. Agus masuk dalam 3 besar. Dari simulasi, 14 nama calon presiden: Joko Widodo 49%, Prabowo Subianto 13,9%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,4%, kata Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Khodari pada Rabu 22 Maret 2017. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengatakan, hasil ini sangat luar biasa. Hanya dalam waktu 5 bulan ikut konsultasi Pilkada DKI Jakarta, sudah bisa menjadikan Agus masuk dalam jajaran calon presiden 2019. Kendati kalah, namun program minimum kami sebenarnya berhasil membuat Mas Agus Yudhoyono dikenal secara nasional, kata Rahlan. Modal ini cukup untuk Demokrat meningkatkan elektabilitas Agus Yudhoyono. Tapi untuk dimajukan pada Pilpres 2019, Rahlan belum mau banyak berkomentar.